Baik, kemudian yang ketiga di antara akhlak yang baik, ya, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, wa kafful adza, menahan diri dari menyakiti orang lain. Jadi bahasanya menahan diri. Maksudnya apa? Manusia ini punya sifat kalau dizolimi ingin membalas. Maka tahan diri kita menyakiti orang lain. Jadi bukan bahasanya jangan sakiti orang, bukan begitu bahasanya. Tapi menahan diri dari menyakiti orang. Ada keinginan ingin menyakiti orang lain, tahan diri kita. Itu pahalanya besar. Ada orang caci maki, kita lihat aja wajahnya. Allah, saya dapat pahala. Udah selesai. Coba melatih diri kalau ada orang emosi sama kita, jangan dibalas. Itu paling kesel tuh orang kayak gitu, Bu. Ada orang nih teriak-teriak depan kita, merasa mungkin dia benar. Terus kita respon kita biasa gitu. Udah selesai, Pak. Yaudah. Itu dia emosi tuh, Bu. Karena orang yang sedang emosi berharap dibalas emosinya. Tapi terkadang kita terpancing juga gitu. Karena memang terkadang iman kita lemah, terus kita juga terpancing. Apakah lagi kalau misalnya kita yang tidak salah. Dia yang salah, dia yang marah. Makanya dalam Islam kaful adza, menahan diri dari menyakiti orang lain, itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari masalah lisan. Ada orang mungkin nggak pernah mukul orang lain, tapi setiap ngomong mukul hati orang. Luar biasa tuh, Pak. Ngomong dia orang sakit hati. Makanya kata Nabi, seburuk-buruknya manusia, seseorang yang dijauhi karena takut dengan mulutnya. Itu seburuk-buruknya orang, Bu. Saya takut jumpa sama dia, tadi dia ngomong. Itu bahaya tuh manusia itu. Kalau kita punya teman, kita takut jumpa sama dia, karena dia setiap ngomong menyakiti hati orang lain, ini seburuk-buruknya orang. Hati-hati, Bu. Jangan sampai kita ini dijauhi orang, karena orang takut dengan omongan kita. Orang menghindar dari kalimat-kalimat buruk yang keluar dari lisan kita. Dosa lisan diperhatikan, itu pertama kali. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil mengganggu kalian, mencela kalian, maka biarkan mereka dengan urusan mereka. Biarkan, qalu salama. Enggak perlu digubris, enggak perlu dibalas, biarkan. Ini cara paling bagus untuk menyikapi orang-orang yang sedang berbuat kesalahan, berbuat buruk kepada kita. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rafqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma lam yu'ti 'ala ma siwah." Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Allah itu lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Allah memberi kepada kelemah lembutan sesuatu kebaikan yang tidak diberikan pada sikap keras pada orang-orang yang melakukannya. Jadi orang kalau lemah lembut dalam menyampaikan, lemah lembut dalam bersikap, tidak emosional, dia akan mendapatkan kebaikan yang tidak pernah didapatkan oleh orang-orang yang kasar. Itu dia tuh, kalau lemah lembut itu. Dalam masalah apapun. Lemah lembut dalam bersikap, lemah lembut dalam bermuamalah, ya, tidak tergesa-gesa, akan mendapatkan kebaikan yang tidak pernah didapatkan oleh orang-orang yang berbuat kasar dan keras kepada manusia.